Halo semuanya, selamat datang kembali di web kelasku. Hari ini kita akan mempelajari tentang graf Euler dan graf Hamilton. Coba kalian perhatikan graf ini. Apakah kamu tahu di antara graf ini mana yang merupakan graf Euler dan graf Hamilton? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah graf Euler. Dalam graf ini terdapat dua macam, yaitu lintasan Euler dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang dimana setiap simpul dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap sisinya muncul tepat satu kali. Lalu, bagaimana sebuah graf dikatakan sebagai graf Euler? Sebuah graf dikatakan graf Euler jika memiliki sirkuit Euler. Lalu, graf yang memiliki lintasan Euler disebut graf semi-Euler. Mari kita lihat 3 contoh graf berikut untuk mengetahui mana yang lintasan Euler, sirkuit Euler, dan yang bukan. Kita lihat pada graf pertama. Apakah mempunyai lintasan Euler? Kita mulai dari simpul 3, kemudian ke simpul 4, lalu ke simpul 1, lalu kembali ke simpul 3, lalu ke simpul 2, dan terakhir ke simpul 1. Ternyata graf ini memiliki lintasan Euler karena tidak ada sisi yang diulang pada graf tersebut. Dan juga kita bisa lihat bahwa graf ini tidak memiliki sirkuit Euler. Kemudian, kita lihat pada graf yang kedua. Menurut kalian, apakah ada atau tidak lintasan Euler pada graf tersebut? Ya, benar. Graf tersebut tidak memiliki lintasan Euler. Lalu, apakah graf ini memiliki sirkuit Euler? Kita mulai dari simpul 1 ke simpul 2, lalu ke simpul 3, lalu ke simpul 4, kemudian simpul 7, lalu kembali ke simpul 3, lalu ke simpul 5, lalu kembali ke simpul 7, lalu ke simpul 6, lalu kembali ke simpul 5, lalu ke simpul 2, lalu simpul 6, dan kembali ke simpul 1. Ternyata graf ini memiliki sirkuit Euler. Selanjutnya graf yang ketiga. Apakah menurut kalian memiliki lintasan atau sirkuit Euler? Coba kalian pause dan buktikan apakah graf tersebut memiliki lintasan Euler atau tidak. Sebenarnya, syarat cukup dan perlu mengenai keberadaan lintasan Euler maupun sirkuit Euler di dalam suatu graf sangat sederhana, yaitu pada teorema pertama, di mana graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler. Jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Mari kita lihat contohnya. Kita memiliki graf dengan 8 buah simpul. Kita lihat pada simpul 1 memiliki 4 derajat, simpul 2 memiliki 2 derajat, simpul 3 memiliki 2 derajat, dan simpul lainnya memiliki derajat yang genap. Apakah graf ini merupakan graf Euler? Kita mulai dari simpul 1 ke simpul 7, lalu ke simpul 5, dari simpul 5 ke simpul 4, kemudian ke simpul 8, lalu ke simpul 5, lalu dari simpul 5 ke simpul 3, dari simpul 3 ke simpul 6, dari simpul 6 ke simpul 4, lalu ke simpul 2, lalu ke simpul 1, setelah itu kembali ke simpul 6, lalu ke simpul 7, dari simpul 7 ke simpul 8,
dan terakhir ke simpul 1. Maka kita dapat simpulkan bahwa graf tersebut merupakan graf Euler. Namun terdapat catatan jika kita ingin membuat sebuah graf yang memiliki sirkuit Euler, maka ada kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, graf tersebut harus terhubung. Yang kedua, semua simpul pada graf berderajat genap. Selanjutnya, teorema yang kedua, di mana graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler atau memiliki lintasan Euler. Jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat dua simpul berderajat ganjil. Mari kita lihat contohnya. Kita memiliki graf dengan 5 buah simpul. Kita lihat pada simpul 1 dan 2 memiliki derajat ganjil, sedangkan simpul lainnya memiliki derajat genap. Misalnya, kita tarik garis dari simpul 1 ke simpul 2, lalu ke simpul 3, lalu ke simpul 1, dari simpul 1 ke simpul 4, dari simpul 4 ke simpul 5, lalu dari simpul 5 ke simpul 3, setelah itu ke simpul 4, dan terakhir ke simpul 2. Dapat dibuktikan bahwa graf tersebut memiliki lintasan Euler dan sesuai dengan teorema yang disebutkan tadi. Namun, terdapat catatan bahwa graf yang memiliki sirkuit Euler pasti mempunyai lintasan Euler, tapi tidak sebaliknya. Kemudian, jika ingin membuat lintasan Euler, maka ada kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, graf tersebut harus terhubung. Yang kedua, memiliki tepat 2 buah simpul berderajat ganjil. Teorema yang ketiga adalah graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Graf G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf G terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul. Yang pertama, memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua, memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita mempunyai 3 graf A, B, dan C. Kita lihat pada keterangan bahwa graf A merupakan graf berarah Euler. Kita lihat pada simpul A. Simpul A memiliki derajat keluar 1 dan derajat masuk 1. Artinya memenuhi kondisi teorema tersebut. Kita lihat simpul lain. Contohnya simpul E. Simpul E memiliki derajat keluar 1 dan derajat masuk 1. Artinya memenuhi kondisi teorema tersebut. Lalu selanjutnya kita lihat pada graf B. Dalam keterangan graf B hanya memiliki lintasan Euler. Kita lihat simpul D. Pada simpul D, derajat keluar 1 lebih banyak dari derajat masuk. Begitupun derajat B memiliki derajat masuk 1 lebih banyak dari derajat keluar.